Mengapa pria yang terlalu ingin menyelamatkan wanita, tapi justru gak pernah dapetin dia? Ada fase dalam hidup setiap pria ketika ia bertemu seorang wanita yang terlihat rapuh, kehilangan arah, dan terjebak dalam lingkaran emosi yang membuatnya tampak butuh diselamatkan. Di momen itu, naluri pria untuk menjadi pelindung muncul begitu kuat. Ia ingin menolong, ingin menjadi tempat bersandar, ingin menjadi orang yang akhirnya membuat wanita itu merasa aman. Ia berpikir jika ia bisa memperbaiki lukanya, maka wanita itu akan mencintainya. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin pria berusaha menyelamatkan, semakin wanita menjauh. Ia tidak sadar bahwa keinginannya untuk menolong bukanlah bentuk cinta sejati, melainkan kebutuhan batin untuk merasa dibutuhkan. Dan di balik niat mulia itu, tersembunyi ego yang tidak disadari. 1. Naluri penyelamat dan luka maskulinitas yang tak disadari. Setiap pria membawa naluri protektif di dalam dirinya. Itu bagian dari desain biologis. Sejak dulu, pria berevolusi sebagai pemburu dan pelindung. Ia merasa paling hidup ketika ia berguna, ketika keberadaannya membawa makna bagi orang lain. Tapi, di dunia modern, medan pertempuran sudah berubah. Pria tidak lagi melindungi dari ancaman fisik, melainkan dari kekacauan emosional. Dan disinilah naluri lama itu sering salah arah. Ketika pria melihat wanita yang tampak tersesat atau terluka, ada bagian dalam dirinya yang ingin menolong bukan hanya karena kasihan, tapi karena ia ingin merasa berharga. Ia ingin menjadi pahlawan dalam kisah hidup wanita itu. Ia ingin menjadi pria yang akhirnya membuat wanita itu berkata, "Aku tenang karena kamu." Tapi tanpa sadar, niat itu seringkali bukan tentang wanita itu, melainkan tentang dirinya sendiri. Di balik keinginan menyelamatkan, ada kebutuhan untuk merasa cukup. Pria yang belum berdamai dengan dirinya sering mencari validasi dari luar. Ia mencari makna lewat orang lain. Dan wanita yang tampak rapuh menjadi cermin sempurna untuk memproyeksikan keinginan itu. Namun, ketika niat menyelamatkan lahir dari luka, bukan dari kesadaran, hubungan itu tidak akan bertumbuh sehat. Karena pria tidak sedang hadir sebagai pelindung sejati, melainkan sebagai pengemis makna. Ia ingin memberi agar dibutuhkan, bukan karena ingin berbagi kekuatan. 2. Mengapa wanita tidak tertarik pada pria yang terlalu menyelamatkan? Secara psikologis, wanita tidak tertarik pada pria yang menempatkan dirinya di bawah posisi penyelamat, karena di balik itu ada energi ketergantungan yang tidak disadari. Wanita merasakannya bukan lewat logika, tapi lewat intuisi. Ketika pria terlalu berusaha membuat wanita bahagia, terlalu cepat menawarkan solusi, terlalu mudah mengorbankan dirinya, maka sinyal yang dikirim bukanlah kekuatan, tapi ketakutan. Ia takut kehilangan kesempatan untuk dicintai. Ia takut tidak cukup menarik kalau tidak menolong, dan tubuh wanita membaca energi itu sebagai ketidakstabilan. Wanita bisa menghargai pria baik, tapi tidak akan jatuh cinta pada pria yang kehilangan dirinya demi membahagiakan orang lain. Karena cinta sejati tidak lahir dari belas kasihan, ia lahir dari rasa hormat. Dan wanita hanya bisa menghormati pria yang mampu berdiri kokoh bahkan ketika ia tidak dibutuhkan. Semakin pria berusaha menjadi penyelamat, semakin ia menempatkan wanita sebagai korban. Tanpa sadar, ia menciptakan ketimpangan. Ia menjadikan dirinya pelindung dan wanita sebagai yang lemah. Tapi tidak ada wanita yang ingin merasa lemah selamanya. Di awal mungkin ia menikmati perhatian itu, tapi seiring waktu, ia mulai merasa terkekang. Dan ketika wanita merasa dikurung dalam peran itu, satu-satunya jalan yang ia tahu adalah menjauh. 3. Energi lelaki yang kehilangan arah diri.
Pria yang selalu ingin menyelamatkan sering kehilangan emosionalnya sendiri. Ia begitu sibuk memperbaiki orang lain sampai lupa bahwa dirinya pun belum selesai. Ia ingin mengobati luka wanita dengan energi yang masih berdarah. Dan disitulah hubungan mulai kehilangan keseimbangannya. Wanita tidak mencari pria yang bisa menyelamatkan, tapi pria yang bisa menenangkan. Dua hal itu berbeda. Menyelamatkan berarti mengambil alih kendali, seolah berkata, biar aku yang hadapi semua ini. Menenangkan berarti memberi ruang agar wanita menemukan kekuatannya sendiri. Pria yang bijak tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur. Ia tidak merasa kehilangan makna ketika tidak dibutuhkan, karena ia tahu kekuatannya bukan terletak pada seberapa banyak ia menolong, tapi seberapa stabil ia bisa berdiri tanpa harus memegang kendali atas hidup orang lain. Ketika pria terlalu terobsesi ingin menyelamatkan, sebenarnya ia sedang menolak kenyataan bahwa ia tidak bisa mengendalikan segalanya. Ia takut menghadapi kelemahan wanita, karena kelemahan itu memantulkan ketidakmampuannya sendiri. Maka ia mencoba memperbaikinya agar dirinya tidak merasa gagal. Tapi cinta bukan proyek rehabilitasi. Ia adalah ruang tumbuh bersama, dan pria yang belum berdamai dengan rasa tidak berdayanya sendiri akan selalu gagal memimpin dengan tenang. 4. Daya tarik emosional lahir dari otonomi bukan pengorbanan. Wanita tertarik pada pria yang mampu memberi ruang, bukan pada pria yang ingin menguasai ruangnya. Energi pria sejati tidak memaksa untuk dibutuhkan. Ia hadir, tapi tanpa memaksa makna. Ia peduli, tapi tidak kehilangan arah. Ia mencintai, tapi tidak menyelamatkan. Di dalam dinamika ini, otonomi menjadi pondasi. Pria dan wanita sama-sama punya ruang untuk tumbuh. Tapi ketika pria mengorbankan dirinya terlalu jauh, ia kehilangan otonomi itu. Ia berubah menjadi satelit yang hanya berputar di orbit wanita. Semua langkahnya bergantung pada emosi wanita. Jika wanita bahagia, ia merasa hidup. Jika wanita sedih, ia merasa gagal. Hubungan seperti ini cepat kehilangan daya tarik, karena secara naluriah, wanita mencari figur yang lebih stabil dari dirinya. Ketika pria menjadi terlalu reaktif terhadap emosi wanita, sistem biologis wanita tidak lagi melihatnya sebagai sumber keamanan. Ia mulai melihatnya sebagai beban. Pria yang memiliki daya tarik emosional bukan pria yang selalu ada, tapi pria yang tahu kapan hadir dan kapan diam. Ia tidak panik ketika wanita sedang kacau. Ia tidak berusaha memperbaiki setiap masalah, tapi ia juga tidak meninggalkan. Ia hanya berdiri tenang, memberi rasa bahwa segalanya baik-baik saja. Dan disitulah magnet alaminya muncul. Sementara, pria sejati tidak butuh pengakuan untuk merasa berarti. Ia tahu nilainya, bahkan tanpa ada yang memujinya. Ia tidak perlu menyelamatkan siapa-siapa untuk merasa berharga. Justru, ketenangan dan ketegasannya dalam menghadapi ketidakpastian membuatnya dihormati dan diinginkan. Pada akhirnya, pria yang terus berusaha menyelamatkan wanita tidak sedang mencintai. Ia menutup luka harga diri dengan kepedulian yang tampak mulia. Tapi semakin ia berusaha menyelamatkan, semakin ia kehilangan kekuatan batinnya. Wanita tidak mencari pahlawan, ia mencari pria yang bisa menatap matanya. Ia mencari pria yang bisa diam tanpa panik, yang bisa mendengarkan tanpa berusaha memperbaiki, yang bisa tetap hadir tanpa harus diakui. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi siapa yang paling sadar. Karena cinta yang tumbuh dari kesadaran tidak mempenjarakan, ia membebaskan. Dan di titik itu, pria tidak lagi ingin menyelamatkan wanita. Ia hanya ingin berjalan bersamanya, tanpa beban, tanpa ego, tanpa drama penyelamatan. Hanya dua jiwa yang tumbuh bersama, saling menenangkan, saling memahami, dan saling menjaga arah tanpa harus memegang kendali satu sama lain.
Itulah momen ketika pria berhenti menjadi pahlawan dan mulai menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang berkuasa, tapi yang mampu menuntun dengan ketenangan. Karena pada akhirnya, pria yang paling diinginkan wanita bukan yang selalu berusaha menolong, tapi yang membuatnya merasa tidak perlu lagi diselamatkan. Dan kalau kamu ingin memahami lebih dalam bagaimana menguasai dinamika batin wanita, bagaimana menjadi pria yang tidak terguncang bahkan saat masa lalu muncul di depan mata, baca e-book Pria Bertumbuh. Di sana kamu akan belajar bagaimana menjadi pusat gravitasi emosional dalam hubungan, bukan satelit yang terus berputar mengikuti arah wanita. Jika kamu sedang menghadapi masalah seperti ini dan butuh bimbingan langsung, kamu bisa konsultasi lewat WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.